Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Derajat. Saya dari Divisi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai belajar skor karena sebagai tugas dari akuntansi manajemen. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini beberapa poin yang saya jelaskan belajar skor. Pertanyaannya, pertama mengenai pendahuluan, kedua mengenai 4 perspektif belajar skor, yang ketiga menentukan strategis, yang keempat mengenai hitungan indikator kinerja, yang kelima mengenai mengukur kinerja, kelima mengenai menerapkan belajar skor. Huluannya, belajar skor adalah sebuah sistem manajemen kinerja yang membantu perusahaan dalam mengukur dan memakluk kinerja mereka dari berbagai perspektif. Dengan menggunakan belajar skor, perusahaan dapat memastikan bahwa tujuan strategis mereka tercapai dengan efektif. Belajar skor juga membantu perusahaan untuk fokus pada hal-hal yang penting dan memprioritaskan kinerja mereka. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan memiliki visi yang jelas dan mampu Empat perspektif balanced scorecard. 4 perspektif balanced scorecard meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan mencakup aspek-aspek keuangan seperti pendanaan, laba, dan bisnis. Perspektif pelanggan mencakup bagaimana perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Perspektif proses internal mencakup bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kapasitas karyawan dan inovasi produk. Contoh penerapan perspektif balanced scorecard dalam konteks perusahaan adalah dengan menerapkan target penjualan, yaitu mengenai perspektif keuangan itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perspektif pelanggan, meningkatkan efisiensi produk, perspektif proses internal, dan yang terakhir memberikan pelatihan kepada untuk meningkatkan kompetensi mereka, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menentukan tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan jangka panjang yang dicapai oleh perusahaan. Untuk menentukan tujuan strategis, perusahaan harus mempertimbangkan visi, misi, nilai-nilai, dan lingkungan bisnis yang ada. Tujuan strategis juga harus terkait dengan 4 perspektif balanced score. Misalnya, jika tujuan strategis perusahaan adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, maka tujuan tersebut harus terkait dengan perspektif pelanggan. Perusahaan dapat menentukan indikator kinerja seperti tingkat kepuasan pelanggan dan jumlah pelanggan baru yang berhasil diperoleh untuk mengukur pencapaian tujuan strategis tersebut. Menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi performa tujuan strategis perusahaan. Untuk menentukan indikator kinerja, perusahaan harus mempertimbangkan perspektif balanced scorecard yang relevan dengan tujuan strategis yang telah diterapkan. Misalnya, jika tujuan strategis perusahaan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka indikator kinerja yang dapat digunakan adalah tingkatan kepuasan pelanggan, jumlah keluhan pelanggan, dan waktu responnya terhadap keluhan pelanggan. Dengan menentukan indikator kinerja, perusahaan dapat mengukur sejauh mana mereka berhasil mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.
mengukur kinerja. Untuk menerapkan pengajaran scorecard dalam kerja, perusahaan harus memastikan bahwa siswa dengan baik dengan 4 perspektif dalam scorecard. Perusahaan juga harus melakukan indikasi kinerja yang relevan dan mengukur kinerja menggunakan data. Pada keberhasilan menerapkan melalui scorecard adalah PT Exeget yang berhasil meningkatkan rasa mereka dari 10% menjadi 20% dalam waktu 2 tahun. Setelah menerapkan proses scorecard, hasil dapat dicapai karena PT Exeget mampu fokus pada hal-hal yang penting dan memfokuskan sumber daya mereka dengan baik berdasarkan 4 perspektif dalam scorecard tadi. Itu saja pengenalan dan cara menerapkan Galaxy Scorecard yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang paham yang dijelaskan. Sebelumnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.